Salam damai, salam persatuan untuk yang merasa hidup. Ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani orang, pengalaman rohani teman-teman. Masih kita berbicara tentang 5 nominasi. Hari ini kita akan membaca karyanya si Maha Bijaksana tentang robot. Oke, saya baca langsung aja kronologi. Setelah saya menanyakan pada Maha Suci di mana Maha Bijaksana, tiba-tiba Maha Bijaksana muncul dari belakang saya. Agak jauh dari belakang. Kemudian dia berjalan menuju kepada Maha Suci. Di tangan kiri Maha Bijaksana terdapat sebuah permainan yang diputar-putar. Kata Maha Suci yaitu dadu yang kita mainkan bersama-sama. Alatnya semacam spinner yang terdapat 6 sisi. Dan itu diputar-putar oleh Maha Bijaksana selama dia berjalan menuju kepada Maha Suci. Oh, berarti spinner kok, tapi alatnya seperti spinner entah. Atau spinner, bukan? Spinner ya. Akhirnya sampai di samping kiri Maha Suci. Maha Bijaksana melihat sekeliling atau suasana yang ada di sana. Maha Bijaksana memakai kacamata. Oh, baru tahu. Biasanya sering pakai kacamata itu Maha Pencipta. Maha Mulia wingi pakai kacamata ya. Kemudian menengadakan kedua tangannya dan muncullah sinar di atas tangannya itu. Setelah itu terdapat sebuah buku di kedua tangan Maha Bijaksana. Dan buku ditunjukkan kepada saya, kemudian diletakkan pada meja Maha Suci. Pada buku Maha Bijaksana untuk materi tentang robot berada di seperempat halaman awal. Seperempat halaman awal. Berarti ono nang ngarepe ya? Tapi sudah ketulis belum? Belum. Oh. Ya, untuk halaman-halaman sebelumnya itu membahas banyak tentang keluh kesahnya Tuhan. Wah, asik sebenarnya ini. Kalau kita ini kan masuk ke seperempat, kita tahu keluh kesahnya Tuhan, malah ini akan lebih asik. Poin buku terbuka di halaman yang dimaksud, di halaman itu tidak ada judul, soalnya masuk ke seperempat tadi itu ya. Ini sudah masuk tulisan ini, ya, menyampaikan dan berseluruh itu masuk tulisan ya. Karena ini sudah masuk ke seperempat, jadi keluh kesahnya Tuhan masih di awal-awal. Oke, ini sudah masuk ke tulisan. Menyampaikan dan berseru, mendengarkan perintah dari Tuhan. Robot adalah pelaku utama bagi diriku untuk mengerjakan ini semua. Jangan jawab apabila sudah melihat robot. Tapi lihat, cukup dilihat dan disamakan dengan posisimu. Berhentilah berbuat yang enggan. Yakinkan diri supaya terbebas dari keangkuhan. Robot bisa berbunyi apa saja, sedangkan yang belum robot dapat berbicara semaunya.
robot bisa berbunyi apa saja. Sedangkan yang belum robot dapat berbicara semaunya. Apa ya bedanya ya? Robot bisa berbunyi apa saja, sedangkan yang belum robot dapat berbicara semaunya. Jalani dan rasakan masa-masa selama belum dan telah menjadi robot. Cuma mungkin kalau tahu robot di depan, ya mungkin bisa menghubungkan. Ini jalani dan rasakan masa-masa selama belum dan telah menjadi robot. Jadi kita yang belum menjadi robot ya jalani dan rasakan aja. Ketika sudah menjadi robot ya jalani dan rasakan sama-sama. 1. Rancangan robot tidak perlu susah. Paragraf ini muncul berarti dimulai dari ketidakpastian Tuhan dalam menjalankan keinginannya. Paragraf ini muncul berarti dimulai dari ketidakpastian Tuhan dalam menjalankan keinginannya. Bisa jadi Tuhan ada ketakutan terulang kesalahan yang sama. Jadi Tuhan punya ketakutan kesalahan yang sama. Jadi beberapa kali Tuhan melakukan kesalahan. Walaupun semuanya pasti akan diperbaiki. Sebagai penjelas, maka harus ada semacam robot yang akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Sebagai penjelas, kalau dulu di materi MC itu WD ya juga sebagai penjelas ya dari keterangan-keterangan Tuhan. Penerjemah ya. Sebagai penjelas maka harus ada semacam robot yang akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Agar Tuhan bisa percaya dan yakin dalam menjalankan keputusannya. Robot bukan Tuhan, robot meyakinkan Tuhan. Robot bukan Tuhan, robot meyakinkan Tuhan. Selama masih ada kesempatan bagi para Tuhan untuk menginginkan ciptaan menjadi baik, robot masih terus berjalan. Selama masih ada kesempatan bagi para Tuhan untuk menginginkan ciptaan menjadi baik, robot masih terus berjalan. Berarti nek ciptaan wis dadi apik. Ya. Robot gak berjalan begitu ya? Nggak tahu deh. Semakin baik, semakin robot. Semakin robot, semakin baik, semakin robot. Ya, bila menginginkan tentang robot, maka bermainlah dengan Tuhan. Ya, bila menginginkan tentang robot, maka bermainlah dengan Tuhan. Jadi dulu kalau untuk menjadi robot harus bersama Tuhan, menjalankan keinginan-keinginan Tuhan. Ya, dan melakukan dengan senang, maka kamu akan menjadi robot Tuhan. Ya, bila menginginkan tentang robot, maka bermainlah dengan Tuhan. Aku dengan Maha Suci ingin membuat kehidupan yang sederhana, tapi mengesankan. Aku dengan Maha Suci ingin membuat kehidupan yang sederhana tapi mengesankan. Aku dan dia menginginkan apa yang berjalan nanti bisa diterima oleh semua pihak. Ya rancangan Tuhan, ya rancangan manusia,
bisa bersatu. Ya rancangan Tuhan, ya rancangan manusia bisa bersatu. Memang ada rancangan manusia tidak bersatu, kayak orang-orang yang tidak percaya ketemu Tuhan, punya kreasi sendiri. Tuhan juga punya rancangan, harapannya Tuhan, ya rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu bisa bersatu sejalan. Tapi untuk menuju yang seperti itu, semua harus paham bahwa perjalanan ini harus diawali dengan rasa senang dan masuk pada wilayah tebak-tebakan. Masuk di wilayah apa ini? Wilayah robot. Harus dengan rasa senang dan masuk pada wilayah tebak-tebakan. Kemungkinan kalau ini terjadi seperti ini. Kalian seperti itu berarti nanti ke depannya seperti ini. Nah, itu harus masuk ke wilayah tebak-tebakan. Akhirnya menjadi sebuah permainan. Tentu dalam permainan pasti pernah merasa kecewa maupun bahagia. Bila dirasakan, itulah perjalanan yang nikmat. Berarti dalam permainan itu kadang-kadang kecewa, kadang-kadang bahagia. Kekecewaan apabila sadar dijalankan dalam sebuah permainan akan tumbuh semangat yang baru. Dan kekecewaan adalah mula dari membangun. Iya. Jadi kecewa perlu ya. Karena itu awal untuk bisa membangun. Itulah permainan. Kalau dulu saya main game begitu itu memang kalah. Hari ini ke depannya saya akan mempersiapkan lagi membuat satu strategi permainan yang bisa menang. Jadi kekecewaan tidak identik dengan keterpurukan. Kekecewaan adalah awal untuk membangun sebuah permainan yang lebih bagus, maka akan membangun sebuah strategi permainan. Itulah permainan tadi sudah, itulah permainan. Bila senang juga akan menjadi penetral supaya tidak terjadi kekecewaan. Bila senang juga akan menjadi penetral supaya tidak terjadi kekecewaan. Kalau dulu belajar 5 konsep dasar, ya ketika terpancing marah itu tersenyum dengan dirinya. Ketika terpancing marah itu tersenyum dengan dirinya. Memang awalnya kok masih kepancing ya. Tapi lama-lama ketika kamu kepancing ya terasa kepancing. Tapi di sini kamu tersenyum. Kok bisa ya? Saya masih kepancing. Oke, mungkin saya kurang waspada sehingga saya menjadi orang yang terpancing. Jadi tersenyum aja. Senang mendapat hal yang baru kemudian ditingkatkan menjadi permainan baru. Senang mendapat hal yang baru kemudian ditingkatkan menjadi permainan baru. Makanya dalam sebuah game kan begitu. Ya. Harus mendapatkan sesuatu yang baru. Biasanya kalau itu ada kecewa, mungkin ada sebuah kesalahan. Senang mendapat hal yang baru kemudian ditingkatkan menjadi permainan baru. Permainan yang dilakukan secara individu tidak akan tampak selera. Paling tidak harus ada teman dalam permainan. Paling tidak harus ada teman dalam permainan. Teman satu cukup untuk menjalankan permainan. Apabila teman banyak, maka akan terlihat lebih seru. Ya, ada kelompok wali-wali melakukan permainan dengan pasangannya. Ada pasangannya yang satu selalu menggoda,
sosok kekasih Tuhan selalu tersenyum. Tetapi kekasih Tuhan akan merasa tidak nyaman manakala diketahui kewaliannya. Makanya biasanya kalau sosok wali, kalau ketahuan kewaliannya, selalu minta kembali kepada Tuhan. Itulah. Selamat bagi kawanku yang Maha Suci telah menjalankan permainan dan memenangkan permainan itu. Itu tandanya kamu adalah Tuhan yang suci dan tidak bijaksana. Itu tandanya kamu adalah Tuhan yang suci dan tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah temanmu. Tapi untuk kita berdua sudah kolaborasi dua Tuhan. Suci dan bijaksana bisa melebur menjadi satu. Apalah jadinya permainan itu kalau tidak ada suci dan tidak ada bijaksana dalam permainan itu, maka menjadi calon robot. Kita mainkan ini bersama-sama dengan yang lain. Tidak hanya kita berdua saja. Kita senang apabila teman-teman senang. Melalui robot yang senang, teman-teman juga akan senang. Dalam keterangan yang lalu, memang dadu ini dulu dipermainkan oleh Maha Suci dan Maha Bijaksana. Dan masing-masing mempunyai pendapat tentang robot ini. Akhirnya robot ini kan juga bermain di Tuhan yang lain. Nah, lucunya Tuhan boleh meminjam asalkan kembalinya harus baik. Begitu kan? Tambah api. Jadi teko-teko api. Dihitung-hitung robot ini juga banyak dari andil Tuhan-Tuhan yang lain juga robot ini. Besok harus kita antar si robot. Nomor 2, besok harus kita antar si robot. Memang alat permainan yang kita punya adalah dadu. Selanjutnya dadu itu masuk dalam permainan lagi, yakni permainan yang lebih unggul, yaitu inovasi. Semacam inovasi atau mahakarya itulah bentuk permainan juga. Di dalam mahakarya telah tersimpan dadu yang sudah kita mainkan bersama. Tidak hanya antara aku dengan Maha Suci. Di kemudian hari dadu ini juga di kemudian hari dadu ini juga aku permainkan kepada Tuhan-Tuhan lainnya. Sebelumnya dadu juga dimainkan oleh para Tuhan. Apabila memakai dadu ini, rata-rata Tuhan yang menang ataupun Tuhan yang kalah harus memberikan jatah atau manfaat kepada umat atau ciptaan. Jadi si robot ini memang disetting seperti itu. Kalau ada Tuhan yang kalah dalam permainan itu harus memberikan jatah atau manfaat kepada umat atau ciptaan. Tergantung siapa yang memainkan dan siapa yang memberi aturan. Memang ini adalah mainanku dan Maha Suci. Kami yang membuat dadu, juga kami yang awal dalam memainkan dadu. Selanjutnya dadu dipinjam. Apabila aku dan Maha Suci bermain, rata-rata seringkali kita mendapatkan nilai yang sama. Aku pikir dengan kesamaan itu, sehingga membuat aku dan Maha Suci bisa untuk berkolaborasi bersama-sama. Bertepatan kolaborasi yang dihasilkan adalah berupa inovasi ciptaan. Kali aja ini bisa jadi referensi untuk yang lain. Aku juga sering melakukan permainan ini kepada Tuhan yang lain, antara lain sebagai berikut. 1.
Maha bijaksana melawan maha suci. Hasil atau skornya 3 kali 3, 6 kali 6. Jadi maha bijaksana 3, maha suci 3. Maha bijaksana 6, maha suci 6. Jadi seri kalau maha bijaksana sama maha suci. 2. Maha bijaksana musuh maha marah. Hasil skornya 7 ya kali 9. Di situ 7-nya maha bijaksana, maha marahnya 9. Jadi maha bijaksana ternyata kalah dengan maha marah. Kita ketahui maha marah ini termasuk salah satu Tuhan yang cerdas banget, yang bikin rasa kepada Tuhan juga. Oke, 3. Maha anggun lawan maha bijaksana. Hasilnya 1 kali 5. 1 maha anggun, 5 maha bijaksana. Berarti nek sing jenenge anggun mesti kalah mbek bijaksana ya. Oke, 4. Maha bijaksana lawan maha beruntung. Skornya 1 kali 0. Iki maha bijaksana mepeng pisan tok ya musuh maha beruntung. Ternyata maha beruntung nggak beruntung di sini. Tetap kalah sama yang bijaksana. Itu skornya 1. Kok pimpisan tok paling jangan-jangan maha beruntung males dulunan apa sih? Kenyataan skala Bapak maha beruntung. Oke, 5. Maha bijaksana melawan maha adil. Skornya 5 kali 7. 5 dibanding 7 ya. 5 untuk maha bijaksana, 7 untuk maha adil. Ternyata bijaksana kalah sampai maha adil. Memang dadu ini memang butuh perhitungan. Melempar jaraknya sekian, nanti yang keluar angkanya itu berapa, memang penuh perhitungan. Kalau sniper harusnya bisa bermain dadu. 6. Maha cepat musuh maha bijaksana. Ternyata skornya 6 kali 1. 6 maha cepat, 1 maha bijaksana. Berarti 7 kali lemparan berarti ya. Dari 6-nya itu menang maha cepat. Jadi maha bijaksana masih kalah dengan maha cepat. Berikutnya, marindu musuh maha bijaksana. Skornya 15 kali 9. Jadi 15 marindu. Marindu perhitungannya ya kuat ya. Yang terkenal sebagai pembela para Tuhan. Marindu. Dan itulah skor kemenangan. Begitupun masih ada catatan kemenangan bersama Tuhan yang lain. Hanya itu saja yang aku tulis. Selanjutnya permainan dadu masih bisa dipakai supaya para Tuhan tidak merasa jenuh apabila tidak ada ciptaan. Itu peristiwa uji coba. Misalnya maha bijaksana lawan siapa, skornya kayak apa, begitu. Kalau di cerita buku yang lalu, maha bijaksana ketika dadu itu dimasuk kerangka raga ya, wes skornya 95 1 ya, lupa saya. Jadi 95 itu rancangan raga, 1-nya maha bijaksana. Oke. 3. Robot bawa aku. Maha suci ada bersamaku. Robot bawa aku, maha suci ada bersamaku. Merencanakan sebuah inovasi yang berawal dari permainan dadu. Dadu yang sudah terlatih dan mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi padanya, akhirnya dadu bisa menjadi bagus. Terkadang dia nurut atau patuh bila Tuhan memainkannya dengan cara yang baru.
Dia juga bisa tidak patuh apabila Tuhan memainkannya hanya begitu-begitu saja dan tidak memperhitungkan sampai di mana saat ini kemahiran dadu. Yang tahu aku dengan Maha Suci. Kenapa bisa tahu? Karena kembalinya kepada kami. Setiap kali kembali aku harus memperhatikan apakah dadu lemah atau kehilangan kemampuannya. Bila kemampuannya sudah tidak ada atau berkurang, maka aku dan Maha Suci harus mengembalikan pada kondisi semula. Dan aku tahu siapa yang telah bermain yang membuat dadu ini lemah. Terkadang itulah caraku untuk memahami keluh kesah Tuhan. Yang kita ketahui memang Maha Bijaksana ini sering dijadikan tempat untuk keluh kesahnya para Tuhan. Makanya lama-lama dijadikan keluh kesah kok malas, akhirnya membuat sebuah konsep satu tempat yang di situ untuk dijadikan untuk mendengarkan keluh kesahnya para maha. Jadi dadu ini juga ternyata konsep ini dalam rangka untuk mendengarkan keluh kesah Tuhan. Jadi asik aja. Dan dadu ini kan antik, kalau dipermainkan dengan hal begitu saja dia males. Tapi kalau ada yang melemparnya dengan aneka ragam, senang dadu ini. Kadang-kadang kalau banyak keluh kesahnya, kadang-kadang membuat dadu ini lemah ya. Sosok yang kami ciptakan masih berupa cahaya kami berdua. Jadi dadu ini gabungan dua bahan dari Maha Suci dan Maha Bijaksana. Di sana sosok itu masih berupa wadah dadu. Dadu bersemayam dalam wadah tersebut dan dadu mengistirahatkan dirinya di sana. Aku yang lebih banyak menjadi pemelihara dadu, sedangkan Maha Suci yang menambah usulan dan pemberi kritik kepadaku. Suatu hari kami berdiskusi untuk merancang wadah dadu itu. Usulan yang pertama adalah dimasukkannya sinar kebijaksanaan kepada wadah. Di situ dalam rangka agar dadu juga tidak mudah dikendalikan oleh para tuan dan masih berada pada kondisi yang netral. Usulan yang pertama dilakukan. Awalnya iseng-iseng saja. Menerima dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh sahabatku itu untuk mengeluarkan sinar kebijaksanaan. Saat itu tidak mudah langsung dikeluarkan. Setiap Tuhan yang ingin mengeluarkan powernya harus tahu nantinya akan jadi apa ciptaan yang diberi power tersebut. Aku merasa bayanganku kepada sosok ciptaan kami belum sempurna. Aku sudah berani memasukkan sinar kebijaksanaanku, walau dengan pertimbangan yang aku tulis tadi. Yang Maha Suci memberikan usulan lagi supaya sosok inovasi atau ciptaan bisa diberikan kepada para Tuhan. Dalam kurung, Tuhan yang sedang berkeluh kesah. Setiap Tuhan yang berkeluh kesah adalah power yang baik atau penyempurnaan dari sinar kebijaksanaan. Terima kasih kepada sahabatku yang mau memikirkan tentang dadu, walaupun hanya sebatas permainan saja. Tapi temanku adalah orang yang peduli untuk berkembang. Memang harapannya dengan konsep ini, Maha Suci dan Maha Bijaksana ya peduli terhadap tuhan-tuhan yang lain untuk bisa berkembang. Robot disepakati untuk dibawa pada rancangan raga. Jadi robot disepakati dulu untuk dibawa pada rancangan raga.
mulai dari sebelumnya bahwa tentang sebuah ciptaan ini sama sekali tidak terancang, tak? Terancang. Apa? Iya, Oh iya. Saya ulang lagi, mulai dari sebelumnya bahwa tentang sebuah ciptaan ini, apa itu? Robot sama sekali tidak terancang untuk diberikan kepada rancangan raga. Jadi robot ini memang tidak dirancang untuk diberikan kepada rancangan raga. Hasil dari ciptaan kami berdua siapa? Maha Suci dan Maha Bijaksana. Hasil dari ciptaan kami berdua sudah jadi jauh-jauh sebelum Maha Pencipta mengumumkan adanya konsep rancangan raga. Yang tadi saya bilang bahwa konsep ini ya sudah dipermainkan oleh dua maha ini jauh-jauh sebelum Maha Pencipta mengumumkan adanya konsep rancangan raga. Waktu itu aku juga memikirkan rancangan apa yang harus aku berikan kepadanya. Begitu pula pada Maha Suci. Apa yang akan dibuatnya untuk membuat konsep pada satu raga itu, kami telah mempunyai konsep masing-masing. Setelah itu kami rindu untuk bermain dadu bersama-sama. Kami melakukan pertemuan secara internal untuk beradu bersama-sama memainkan benda itu. Benda itu apa? Dadu. Tempat yang kami pakai adalah pada tempat Maha Suci. Sambil aku membawa permainan kami, aku berangkat ke sana. Kayak pejabat-pejabat ini ya. Pejabat-pejabat, ayo main di mana? Oh, di sana, sambil bawa dadu. Untungnya kan Maha Bijaksana sama Maha Suci ini kan beradu untuk sebuah permainan. Jadi nggak ada polisi Tuhan yang menangkap mereka berdua. Karena belum pernah terdengar adanya polisi Tuhan. Nggak tahu nanti tulisan berikutnya ada polisi Tuhan. Ada HAM Tuhan. Hak asasi ya, HT ya. Hak asasi Tuhan. Mungkin sudah ada tapi belum terviralkan. Mungkin tanyanya kepada jurnalis Tuhan. Apakah ada hak asasi Tuhan? Yang terdengar kan kemungkinan hak prerogatif Tuhan. Sampai mau mengkritik Tuhan nggak berani walaupun salah di mata pandangan ciptaan. Karena ini sudah hak prerogatif Tuhan. Berarti Tuhan mentang-mentang tidak mau dikritik. Untung akhir zaman ini Tuhan sudah mulai menyadari kepongahan dirinya, keangkuhan dirinya. Kalau ingin menjadi Tuhan yang sempurna harus mau dikritik. Dia menungguku pada meja yang sering kita gunakan berdua. Di meja itulah kami sering mendapatkan nilai yang sama. Apakah pada pertemuan kali ini terdapat perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya? Kami bersiap-siap. Maha Suci tampak bahagia dan menunjukkan wajah senangnya untuk bermain. Aduh, kalau lihat Tuhan seperti ini asik ya. Gitu kok, judi itu haram. Tuhan aja suka taruhan. Tapi taruhan Tuhan dengan taruhan ciptaan beda. Kalau taruhan Tuhan yang kalah harus memberikan jatah atau kemanfaatan pada umat, itu bedanya di situ. Ketemu meneh seneng karena ini urusan dengan umat. Dan ketepatan yang Maha Suci ini kan terkenal sebagai pembela ciptaan. Sedangkan Maha Bijaksana terkenal
sebagai tempat keluh kesahnya Tuhan. Nah, jadi dua orang ini O gede. Nah, kalau di tulisan saya bilang orang, Tuhan kok dia orang-orang, kan emang Tuhan manusia. Ya, Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Tapi manusia bisa ditempati oleh Tuhan. Apakah manusia juga menempati di dalam dirinya Tuhan? Alami saja ketika bertemu dengan Tuhan. Saya enggak memastikan. Jadi Maha Bijaksana ketemu Maha Suci, ku seneng dengan wajah berseri-seri. Atau begitu juga Maha Suci. Nah, ini kalau Maha Bijaksana ketemu Maha Suci, ketok mau bermain, wah seru kali ya. Di situ nggak ada penontonnya ya sayangnya. Sedangkan aku yang membawa juga yang terasa senang. Aku hanya merasa rindu dengan permainan kami berdua. Jadi Tuhan, ketemu Tuhan itu ya kadang-kadang rindu. Ngono manusia enggak semuanya rindu kepada Tuhan. Gara-gara enggak ada rasa rindu itu, yang terjadi adalah ya sulit untuk ketemu Tuhan. Kekuatan rindu itu mengundang Tuhan untuk datang kepada dirimu. Tapi kalau itu dihadang dengan tidak percaya ketemu Tuhan, kerinduan hanya sebuah kerinduan belaka tanpa menghasilkan apa-apa. Ternyata di luar dugaan, Maha Suci diberi kemampuan yang lebih cepat dibandingkan aku. Maha Suci ini termasuk satu sosok yang suka berinovasi dan termasuk suka tidak mau dikalahkan juga sih. Dia memenangkan permainan ini pada babak awal. Aku tertawa sendiri melihat diriku yang terus kalah. Itu kunci dalam game, dalam permainan. Tertawalah ketika kamu kalah. Ya, tetap senang. Tapi guruane ceritane wong kalah terus tertawa. Wah, saya ini baru ngaploki bojone. Wes tersinggungan. Jadi dia memenangkan permainan ini pada babak awal. Dianya adalah Maha Suci. Aku tertawa sendiri melihat diriku yang terus kalah. Tak mengapa. Kekalahan awal. Kekalahan adalah awal dari perjuangan. Bukan kemenangan. Aku tidak berharap untuk menang. Nah, dalam game tidak berharap untuk menang, tapi mencoba profesional. Karena ketika kamu berharap untuk menang, maka terjadi nafsu. Melihatnya kemudian, aku jadikan power atau kekuatanku untuk bermain dadu. Dan hasil terakhir membantuku bahwa aku mendapatkan kemenangan yang lebih banyak dari Maha Suci. Dia juga tertawa. Ketika Maha Suci kalah, juga tertawa. Setelah itu kami memainkan dengan cara yang berbeda, yaitu melepaskan kemahaan kami dan hanya menjalankan permainan antara dua Tuhan saja. Jadi mahanya hilang, hanya berbunyi Tuhan. Yang tidak jelas ketuhanannya, tapi masih Tuhan. Kalau yang seperti ini aku selalu seri dengan Maha Suci. Begitupun sebaliknya, dia juga begitu. Jadi ketika dilepaskan kemahaannya dalam bermain, selalu seri. Jadi Tuhan kalau dilepaskan, ternyata kemampuan Tuhan itu ternyata sama. Apakah sama dengan yang lain?
Nah, ini belum ada skor kemenangannya. Tadi yang skor kemenangannya adalah antara Maha dengan Maha. Nah, itu bisa berbeda. Kalau antara Tuhan yang Tuhan suci dengan Tuhan bijaksana mungkin skornya sama. Atau Tuhan suci dengan Tuhan unggul, anggun juga mungkin sama. Atau Tuhan beruntung. Kadang-kadang kalau mahanya dipakai menggunakan kekuatannya mengganggu permainan teman. Tuhan yang curang. Di tengah-tengah permainan kami, tiba-tiba aku teringat bahwa Maha Pencipta meminta aneka ragam konsep kepada para Tuhan. Aku tahu terbayang dengan daduku ini. Lucu kali ya, rancangan raga mahir dalam memainkan dadu dan pekerjaannya senang dengan permainan-permainan. Di bayangan Maha Bijaksana begitu. Kalau ini dimasukkan, kayaknya lucu ini raga ini. Jadi suka dengan permainan-permainan. Melihat permainan seperti sebuah hobi dan mudah mencintai permainan yang dilakukan. Itu bayangannya si Maha Bijaksana. Melihat permainan seperti sebuah hobi dan mudah mencintai permainan yang dilakukan. Diingat-ingat memang seperti itu. Tidak akan berpindah-pindah sebelum menyempurnakan permainan tersebut. Maha Suci menyampaikan, idemu itu sangat bagus. Sebelumnya aku tidak membayangkan itu. Setelah aku rasakan lagi, sepertinya itu memang pantas untuk berada pada rancangan raga. Aku merasakan banyak hal baru yang akan diterima oleh raga. Dengan dadu, bisa jadi akan menjadi hal baru juga. Macam-macam permainan. Nanti akan diceritakan tentang masa kecil si robot ini ketika berada di raga. Mungkin sebagian yang sudah paham, ada sebagian yang belum tentang masa kecil si robot ini. Masing-masing di antara kita telah merancang sebuah konsep. Masing-masing di antara kita telah merancang sebuah konsep. Kitanya ini bisa para maha yang lain sudah membuat sebuah konsep untuk dikirim di rancangan raga. Apa kita diperbolehkan untuk menambah satu tambahan konsep lagi kepada Maha Pencipta? Sepertinya tidak bisa. Tuhan hanya diperbolehkan membawa satu konsep terbaiknya. Baiklah, aku akan membuat ini sebagai rancangan konsepku, kata Maha Bijaksana. Jadi karena setiap Tuhan harus ada cuma satu konsep. Sehingga aku meminta izin kepada sahabatku Maha Suci untuk memulai konsep ini, dan kemungkinan apabila Maha Suci ingin memperbaiki konsep tentang robot, maka harus melalui persetujuanku. Maha Bijaksana. Maha Suci pun sepakat. Memang Maha Suci telah bercerita kepadaku bahwa dia juga membuat konsep, dan saat ini itu harus berjalan. Jadi Maha Suci sendiri sebenarnya sudah membuat konsep sendiri ketika ada tawaran dari Maha Pencipta tentang rancangan raga untuk memberikan satu konsep. Karena ini sering si Maha Bijaksana sering membawa dadunya, ya sudah kamu pakai aja untuk konsepmu. Tapi Maha Suci punya konsep sendiri, yaitu manusia suci. Ya, konsep tentang robot tidaklah terlalu rumit. Dengan bahan dasar yaitu dadu. Dalam kurung permainan ditambah sinar kebijaksanaan, juga izin dari Yang Maha Suci. Apabila meminta izin, tidak salah kalau robot nantinya akan dilindungi oleh Yang Maha Suci. Halaman selanjutnya. 5. Penyempurnaan tentang robot. Robot adalah alat kerja
nantinya robot yang akan memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan menjadi mudah apabila tahu bagaimana bekerja sebagai seorang robot. Robot dihadapkan dengan aneka ragam kejadian. Maka robot pandai untuk menghubungkan. Jadi robot itu pandai menghubungkan berarti ya. Iya. Robot menjadi canggih setelah dihadapkan dengan aneka ragam kejadian. Jadi perlu ada banyak kejadian kayak kemarin ada kejadian mak dobrak. Akhirnya banyak yang diproses. Di sana robot menemukan kemampuan atau strategi baru yang lebih cepat dan menyelesaikan. Robot sangat ulet. Siapapun yang akan menjadi robot, maka harus senang dengan rumit. Begitu siapapun yang akan menjadi robot, maka harus senang dengan rumit. Semakin rumit suatu pekerjaan, semakin robot akan menyederhanakan pekerjaan dan tersederhanakan. Robot diperlukan setiap saat. Tetapi untuk memanggil robot, harus tahu password-nya. Robot bisa dikendalikan oleh yang membuat robot. Disitulah kalian bisa meminta password. Sebab Tuhan Maha Bijaksana selalu melatih kebijaksanaannya. Sehingga antara Tuhan Maha Bijaksana dengan robot seakan-akan mengendalikan. Tapi sebenarnya tidak. Sinar kebijaksanaan itulah yang dominan pada robot. Dan itu membuat robot tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Tapi robot memahami. Dia peduli. Robot yang sederhana ini akan dibawa kepada rancangan raga untuk mengetahui kemampuan raga pada saat itu. Juga mengetahui efek yang terjadi pada dadu ketika diberikan kepada rancangan raga. Aku berangkat menuju ke Maha Pencipta. Akunya siapa? Maha Bijaksana. Di sana aku melihat rancangan raga sudah baik, walaupun belum jadi. Gambaran yang diberikan kepadaku bahwa raga ini adalah raga yang terkoordinasi. Masing-masing sambungan yang ada pada raga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Apabila salah satunya hidup, maka saluran akan menghidupkan yang lain juga. Aku tidak berpikir apabila ada saluran yang mati. Karena saluran yang mati harus segera dinyalakan oleh saluran-saluran yang lain. Aku bawa konsep tentang robot dan aku tunjukkan kepada Tuhan Maha Pencipta. Dia bilang, dia siapa? Maha Pencipta. Kamu sangat tepat. Kamu datang tepat pada waktunya saat aku melihat ada yang perlu ditambahkan pada rancangan raga ini. Jadi saya bayangkan si Maha Pencipta ini ketika menghadapi rancangan raga, ini ada sesuatu yang kurang, apa ya? Nah, waktu itu Maha Bijaksana datang, ini jawabannya. Boleh jadi seperti itu, ya kejadian waktu itu. Ini jawabannya. Kamu datang tepat pada waktunya. Sering-sering pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Tapi untuk tepat pada waktunya butuh ndredeg. Tapi semua lakukan bijaksana aja. Bijaksana menilai sebuah keadaan. Maka robot akan mudah bekerja pada dirimu. Oke, saya lanjutkan.
Aku tidak mau secepat itu mengaplikasikan konsep pada rancangan raga. Aku ingin menguji terlebih dahulu seberapa dia dapat menerima rancanganku. Aku izin pada Maha Pencipta untuk memainkan dadu ini bersama dengan rancangan raga. Aku hanya memasukkan dadu itu ke dalam rancangan raga. Kemudian dadu akan keluar dengan sendirinya dan menunjukkan nilai yang diinginkan oleh rancangan raga. Aku uji berkali-kali rancangan raga itu bersama denganku, hingga aku berkeringat bagaimana untuk menghadapi rancangan raga yang belum jadi itu. Mungkin karena sistemnya telah tersusun rapi dan terkoordinasi, sehingga adanya penyatuan dari power Tuhan yang lain membuat kerja dadu bisa semakin cepat dan lebih canggih. Aku mengaku ini sangat baik untuk aku titipkan robot. Lalu aku meminta izin kepada Maha Pencipta untuk kubawa robot ini kepada Maha Suci, agar dia tahu sampai di mana perkembangan robot kami. Maha Pencipta mempersilahkan kepadaku. Aku segera datang kepada Maha Suci dan menceritakan apa yang terjadi. Yang Maha Suci ternyata telah mengetahui bahwa diriku baru saja berangkat menuju Maha Pencipta dan mencari tahu tentang kemampuan robot. Maha Suci menyampaikan, rancangan itu juga diinginkan oleh para Tuhan yang lain. Jadi rancangan itu juga diinginkan oleh para Tuhan yang lain. Sebab robot dikatakan mendukung konsep Tuhan yang lain pula. Ternyata konsep-konsep Tuhan ini juga saling berpikir untuk kepentingan konsep yang diciptakan oleh Tuhan yang lain. Itu seperti itu. Sebelum kamu datang, banyak Tuhan yang melihat dadu permainan itu. Mereka merasa bahwa dadu milik Maha Bijaksana telah mempunyai kemampuan yang berlipat-lipat. Dari hawa dadu saja sudah terasa sangat berbeda. Mereka teringat bagaimana saat mereka memainkan dadu tersebut, mereka merasa banyak tantangan baru dan mengetahui bahwa Tuhan masih banyak belum unggul bila dihadapkan Tuhan yang lain. Ada informasi yang baru pula, bahwa Maha Mara juga ingin mendukung tentang konsep Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa Maha Mara seringkali tidak unggul bila dihadapkan dengan Maha Bijaksana. Maha Bijaksana mengetahui di mana letak kekurangan Maha Mara. Sedangkan Maha Mara mengetahui bagaimana Maha Bijaksana bisa mengeluarkan pancaran terbaiknya. Maha Mara saat itu ingin datang kepadaku untuk meminta izin agar Bijaksana juga mau mendukung konsep Maha Mara. Dan Maha Mara akan mendukung konsep yang dibawa oleh Maha Bijaksana. Sebelum Maha Mara datang kepadaku, ternyata para Tuhan yang lain menghentikan perjalanannya. Maha Mara yang lain melihat power dari Maha Mara, banyak yang keluar, dan mereka yang menghalangi Maha Mara merasa takut apabila power itu masuk ke dalam rancangan raga. Maka konsep yang lain tidak akan bisa berkembang dan raga tidak dapat memanfaatkan konsep yang sudah masuk. Oh begitu ya, kekhawatiran para. Padahal andai kata Maha Mara memang benar-benar datang kepadaku, itu tidak akan menjadi masalah. Maha Mara hanya ingin meminta keterangan atau penjelasan dariku tentang konsep yang aku buat. Tuhan-Tuhan yang lain jangan salah sangka dengan Maha Mara. Maha Mara terkadang hanya kesulitan untuk mengutarakan maksudnya. Biasanya Maha Mara baru akan diketahui maksudnya apabila sudah bertemu dengan Maha Bijaksana. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari Maha Mara. Aku pikir dia telah menemukan solusinya sendiri.
Aku senang apabila Mahamara juga melakukan perbuatan bijaksana. Kembali kepada Yang Maha Suci. Aku memberitahukan tentang robot kepadanya. Jadi ceritanya mau ke Maha Suci, kepenggal dengan cerita Mahamara. Kembali kepada Yang Maha Suci. Aku memberitahukan tentang robot kepadanya. Maha Suci juga menyetujui tentang konsep yang kita buat. Jawabannya masih sama seperti pertama dulu. Aku berpikir bukan karena hal itu. Tetapi Maha Suci adalah Tuhan yang senang dengan karakter yang terus berkembang. Bila ada suatu perkembangan, Maha Suci akan senang. Serta mendukung bagi siapa saja yang mau melakukan perkembangan. Jadi ini salah satu karakter Maha Suci. Kalau setiap saatnya kamu terus berkembang untuk menjadi baik dan melakukan sesuatu lompatan-lompatan yang terbaik, Maha Suci suka orang-orang yang seperti itu. Makanya sebagai ciptaan terus berkembanglah. Ya. Jangan merasa dirimu berumur sehingga kamu tidak mau berkembang. Kamu masih muda kalau rasa itu selalu kamu tampilkan. Harusnya tidak ngantuk ketika mendengarkan ini. Harusnya. Mungkin karena tadi kamu merasa banyak kegiatan, itu yang membuat kamu tersugesti, dirimu lelah, belum tidur. Itu termasuk sugesti atau obat bius untuk dirimu sendiri. Ketika kamu merasa lelah, belum tidur, itulah yang membuat dirimu akan terbius dengan pandanganmu sendiri. Kira-kira seperti itu. Setelah dari Yang Maha Suci, aku segera kembali kepada Maha Pencipta. Aku menyampaikan bahwa rancangan robot bisa dimasukkan kepada rancangan raga. Maha Pencipta mempersilahkan aku supaya mencari tempat robot kepada raga. Akhirnya aku mencari tempat itu. Tempat di mana perkiraan sumber masalah ada di sana. Disitulah akan aku berikan konsep tentang robot ini. Dengan robot yang ada di sana, maka akan memudahkan permasalahan-permasalahan yang masih tertimbun dapat terpecahkan. Robot tidak dapat memecahkan secara langsung. Robot hanya membantu untuk membuat setiap permasalahan menjadi sebuah kabar gembira. Itulah robot dan tempatnya. Robot di masa depan. Aku kenalkan robot Doni. Robot yang aku suka dan belum tentu yang lain suka. Dia adalah pemain yang ulung, pegiat, dan jangan hentikan apa yang saat ini dia kerjakan. Apabila pekerjaannya terhentikan, permainan dadu akan melemah. Kalau sudah melemah, maka untuk menjadi permainan yang canggih harus menata ulang lagi. Apabila menata ulang, itu masih butuh waktu. Sedangkan apabila robot ini sudah berjalan, maka permainan-permainan lain juga sedang dimainkan. Semakin banyak permainan yang berjalan, robot dengan mudah akan menyelesaikan hambatan-hambatan. Apabila sumber robot, dalam kurung Doni, melemah, maka permainan-permainan yang lain juga akan melemah. Kecuali permainan yang lain telah ditetapkan sebagai robot juga oleh Tuhan Maha Bijaksana sebagai sarana robot
Doni. Menjadi robot tidak diwajibkan. Namun sebagai Tuhan Maha Bijaksana ingin mengabarkan kepada semuanya bahwa untuk menjadi robot sangat menyenangkan, bahkan bisa membuat ketagihan. Pada robot semua akan dalam keadaan berbahagia, dan itu sangat berkesan hingga ingin mengulang lagi kebahagiaan yang telah terjadi. Aku berkata seperti itu karena aku merasakan sendiri bagaimana aku memainkan dadu. Apabila dirasa aku berbohong, ya aku minta maaf. Untuk dapat mempercayaiku, mungkin kamu harus bijaksana dulu. Baru kamu akan bisa merasakan apa yang aku rasakan. Apabila kesulitan untuk menjadi aku, dalam kurung karena aku maha bijaksana, cukuplah kalian menjadi robot. Itu lebih mudah. Kalau kalian robot, aku yang akan mengendalikan kalian. Semua robot mendapatkan fasilitas untuk menjadi bijaksana dan akan mendapat pelindung dari Tuhan yang maha bijaksana. Dan mendapat saya ulang lagi, semua robot mendapatkan fasilitas untuk menjadi bijaksana dan akan mendapat pelindung dari Tuhan yang maha suci. Apa penting untuk mendapatkan perlindungan dari yang maha suci? Penting di akhir zaman ini, karena untuk memudahkan kalian untuk bisa terhubung dengan Bapak kalian, Tuhan-Tuhan yang lain. Itu kalau ada perlindungan dari Maha Suci, kamu akan mudah terhubung dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Habis? Semoga pembahasan kali ini, sebenarnya ada buku yang di depan, juga ada buku yang di belakang, kalau nggak salah begitu. Ini buku yang di tengah-tengah. Kalau ini nanti akan ditulis, akan lebih baik. Bagian yang di depan dan bagian yang di akhir ya. Itu akan asik kayaknya tentang robot ini. Semoga pengalaman teman saya ini yang mendapatkan sebuah tulisan tentang 5 nominasi ini bisa menjadi acuan hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman yang mungkin tidak dituliskan dalam sebuah kitab-kitab sebelumnya. Ini salah satu di akhir zaman memang ada peran-peran yang kemungkinan tidak terbaca atau tidak tertulis di kitab-kitab sebelumnya, karena ini memang ditulis di akhir zaman, boleh jadi seperti itu. Semoga saudara-saudaraku tidak mencaci maki pengalaman teman saya, tapi jadilah orang yang mau berkembang. Kalau kalian mau berkembang, maka kalian akan selalu didekati oleh Maha Suci dan akan mendapatkan aneka fasilitas dari Maha Suci. Boleh jadi ketika kamu dapat fasilitas dari Maha Suci, kamu akan dipermudah untuk ketemu kekasihnya Maha Suci. Siapa kekasihnya Maha Suci? Salah satunya adalah Muhammad. Semoga kalian bisa bersama dengan Muhammad juga. Power Muhammad bisa bertebaran di alam semesta bersamaan dengan power Isa Al-Masih. Semoga pengalaman ini menjadi bahan untuk pemikiran saudara-saudaraku yang di sana. Karena ini sebuah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berharga. Boleh jadi ketika kalian mencoba menganalisa pengalaman teman saya, maka kalian akan menjadi orang yang didekatkan kepada Tuhan.
akan mendapatkan fasilitas dari aneka ragam Tuhan. Salam damai, salam persatuan bagi orang-orang yang merasa dirinya hidup.